Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai menyusun rencana evaluasi belajar. Nah, jadi evaluasi belajar itu apa? Jadi kita mengetahui dulu evaluasi belajar itu apa. Jadi menurut Sussman dalam Anderson mengartikan evaluasi adalah sebagai proses untuk menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Nah, sebelum kita mengevaluasi hasil belajar untuk dilaksanakan, maka harus disusun terlebih dahulu perencanaan secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, aspek psikomotorik, ataupun aspek afektif. Dan yang ketiga yaitu memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang keempat yaitu menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar, seperti soal tes untuk teknik tes. Yang kelima yaitu menentukan tolak ukur norma atau kriteria yang akan dijadikan patokan dalam memberikan interpretasi terhadap hasil evaluasi. Nah, yang keenam yaitu menentukan frekuensi dan kegiatan evaluasi hasil belajar, kapan dan seberapa kali evaluasi tersebut akan dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penjelasan dari saya mengenai poin B, yaitu menghimpun data dan verifikasi data. Menghimpun data yaitu dengan melakukan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes, pengamatan, wawancara, dan angket. Sedangkan verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi. Adapun teknik dan metode yang dapat mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik hubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar, ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama ada teknik tes. Teknik tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Nah, dalam teknik ini menurut Dr. Andes Zainal Arifin terdiri dari 3 bagian, yaitu tes tulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes adalah suatu teknik atau cara untuk mengukur perubahan sikap dan pertumbuhan anak didik. Nah, dalam teknik ini menurut Dr. Andes Haji Daryanto dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan skala bertingkat, yang kedua dengan kuesioner, yang ketiga dengan daftar cocok, yang keempat dengan wawancara, yang kelima dengan pengamatan, dan yang keenam dengan riwayat hidup. Nah, jadi dari data-data tersebut, yaitu ada teknik tes dan teknik non-tes, dapat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik, dan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik dalam 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Nah, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang dihasilkan yang dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Nah, mengolah dan menganalisis data ini menggunakan 2 teknik. Yang pertama, teknik statistik, dan yang kedua, teknik non-statistik. Nah, teknik statistik ini penyajian datanya bisa berupa tabel, data, diagram, maupun penghitungan mean dan uji beda frekuensi. Nah, adapun untuk non-statistik, yang pertama, data yang terkumpul dirumuskan dalam bentuk kalimat yang terekam dalam catatan lapangan. Terus yang kedua, dari rekaman tersebut kemudian diolah sehingga
pertanyaan yang diajukan dapat terjawabkan. Terus, menginterpretasi dan menyimpulkan data. Interpretasi atau penafsiran merupakan pencarian pengertian yang lebih luas. Nah, dengan demikian, interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiwati. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang umpan balik. Umpan balik adalah sebuah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur yang lainnya kepada siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian hasil belajar. Nah, umpan balik juga dapat berfungsi memperbaiki belajar siswa dalam kondisi yang tertentu saja. Kemudian hanya menyajikan tes dan memberikan serta menyampaikan skor siswa tidak terlalu mempengaruhi penampilan siswa. Adapun ketentuan dari umpan balik sebagai berikut. Pertama, umpan balik tidak mempermudah belajar siswa, yang mana siswa sudah mengetahui jawaban sebelum memberikan jawaban atas soal itu. Misalnya, siswa menyontek jawaban yang benar dari hasil temannya tanpa dia berpikir sendiri. Kemudian kedua, bahan yang akan dipelajari yaitu sukar untuk dimengerti oleh siswa. Yang kedua yaitu umpan balik membantu dan mempermudah belajar. Contohnya, misalnya mengkonfirmasi jawaban-jawaban yang benar yang diberikan kepada siswa dan menyampaikan kepadanya seberapa jauh mereka akan memahami jawaban yang diberikan. Kemudian mengidentifikasi jawaban-jawaban dan membahasnya. Yang ketiga yaitu umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur yang lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian belajar. Kemudian adapun fungsi-fungsi dari umpan balik. Pertama, fungsi informasional. Fungsi informasional adalah fungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi yang telah diterimanya dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Informasi tersebut kita dapat mengupayakan umpan balik berupa pengayaan atau evaluasi perbaikan. Kemudian umpan balik sebagai fungsi motivasional, yang mana diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Fungsi ini berharap agar siswa termotivasi dalam belajar dan selalu siap menerima tes sebagai kriteria keberhasilan dalam pembelajaran. Terakhir yaitu yang ketiga, fungsi komunikasional. Fungsi komunikasional adalah umpan balik yang merupakan komunikasi antara siswa dan guru, yang mana menyampaikan hasil evaluasi kepada mereka agar membicarakan peningkatan dan perbaikan untuk mengetahui letak kelemahan siswa dan sendiri dari guru sendiri atau bersama guru beraksi terhadap hasil tersebut. Hasilan proses belajar mengajar berperan penting, karena itu pengukuran harus betul-betul valid, reliabilitas, dan objektif agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Bila alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah, aturan, norma, hukum, ketentuan penyusunan butir tes. Adapun pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut, misalnya mengulang pokok bahasan keseluruhan atau mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai, kemudian memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama, dan memberikan tugas-tugas khusus kepada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.